mengurai kontroversi, tuntutan pemakzulan Gibran dan dinamika politik di awal pemerintahan Prabowo. Halo Sobat EW, selamat datang kembali di channel AdLoveYou Live TV, tempat di mana kita mengupas isu-isu terkini dengan analisis mendalam dan sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita akan membahas sebuah isu politik yang sedang mengemuka, tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini datang dari kalangan purnawirawan TNI dan memicu beragam reaksi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi tuntutan ini? Bagaimana respons istana dan apa implikasinya bagi pemerintahan Prabowo Gibran? Mari kita gali lebih dalam. Pada pertengahan April 2025, dunia politik Indonesia dihebohkan dengan usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Usulan ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, sebuah kelompok yang terdiri dari mantan perwira militer yang masih memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika politik nasional. Forum ini tidak hanya mengusulkan pemakzulan Gibran, tetapi juga menyampaikan 8 tuntutan lainnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari penegakan hukum sesuai UUD 1945, penolakan pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga penghentian beberapa proyek strategis nasional. Namun, poin yang paling mencolok adalah permintaan agar Gibran dicopot dari jabatannya. Menurut Sunarko, mantan komandan Kopassus yang menjadi salah satu juru bicara forum, tuntutan ini bukan sekadar keinginan sepihak. Mereka mengklaim telah melakukan kajian mendalam dan mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan batas usia calon wakil presiden. Sebuah keputusan yang dianggap bermasalah karena melibatkan Anwar Usman, paman Gibran, yang saat itu menjabat sebagai ketua MK. Selain itu, forum ini juga menyoroti ketidaksepahaman Gibran dengan visi pemerintahan Prabowo. Mereka menilai Gibran lebih sering bermanuver untuk kepentingan politik pribadi daripada memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ditambah lagi, mencuatnya dugaan bahwa Gibran memiliki kaitan dengan akun media sosial Fufu Fafa yang pernah menyebarkan konten negatif terhadap Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019 semakin memperkuat argumen mereka bahwa Gibran tidak layak menjabat. Namun, istana tidak serta-merta menanggapi tuntutan ini. Melalui Wiranto, penasihat khusus Presiden, Prabowo menyatakan bahwa ia masih perlu waktu untuk mempelajari usulan tersebut. Wiranto juga menegaskan bahwa Presiden tidak akan merespons permintaan yang berada di luar domain kewenangannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tuntutan datang dari kalangan yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, proses politik tetap harus berjalan sesuai koridor hukum. Lalu, apa implikasi dari semua ini? Pertama, isu ini bisa menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam menghadapi tekanan dari dalam negeri. Kedua, jika tuntutan ini terus bergulir, bukan tidak mungkin akan memicu friksi di kalangan elit politik dan militer. Dan ketiga, ini bisa menjadi momentum bagi Gibran untuk membuktikan kapasitasnya. Atau sebaliknya, memperburuk citranya di mata publik. Nah, Sobat AW Live TV, itulah tadi analisis mendalam kita seputar tuntutan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menurut kalian? Apakah tuntutan ini murni untuk kepentingan bangsa atau ada motif politik lain di baliknya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like jika kalian suka, subscribe jika belum, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam analitis, sampai jumpa.